Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Malam itu, suasana ruang siaran YouTube milik Rahma Siregar tampak tenang. Seorang mantan pejabat nasional, Mulyono, duduk di kursi tamu berlapis abu tua, mengenakan kemeja putih panjang dan peci hitam. Di hadapannya, kamera menyala dan ribuan penonton bersiap menyimak klarifikasi resminya atas dugaan ijazah palsu yang selama berminggu-minggu menjadi sorotan media nasional. Namun, seiring tayangan berjalan, fokus publik bukan lagi pada apa yang ia ucapkan, melainkan apa yang tampak di wajahnya. Kulit pipi Mulyono terlihat menghitam tidak merata, ada area yang terkelupas seperti bekas luka lama. Mata kirinya sembab, dan ketika ia menunduk, sorotan kamera menangkap bagian leher belakang yang tampak terkelupas parah, seperti habis digaruk terus-menerus. Komentar netizen meledak. Kok wajahnya kayak terbakar? Jangan-jangan bukan penyakit, tapi tekanan batin. Apa ini efek dari kasus ijazahnya? Video itu pun viral. Tapi sorotan utama bukan lagi soal dokumen akademik yang ia klaim, melainkan tubuh dan wajah yang berubah seolah menyimpan rahasia besar. Beberapa hari sebelumnya, nama Mulyono mulai mencuat setelah sekelompok jurnalis independen dari sebuah LSM pendidikan merilis laporan investigatif. Dalam laporan itu disebutkan adanya ketidaksesuaian data antara ijazah Mulyono dengan rekam jejak pendidikannya. Universitas yang ia klaim sebagai alma mater bahkan menyatakan tidak pernah memiliki nama Mulyono dalam daftar alumninya. Lebih mengejutkan, format ijazah yang ia perlihatkan kepada publik tidak sesuai dengan standar cetak tahun yang ia sebutkan. Bahkan, nama dosen pembimbing yang tertera di sana sudah wafat 3 tahun sebelum tahun kelulusannya. Pihak istana diam. Lembaga tempat Mulyono dulu menjabat juga tidak memberi pernyataan. Tapi tekanan publik tak bisa dibendung. Dalam waktu singkat, undangan klarifikasi datang dari berbagai media, forum televisi, hingga podcast investigatif. Mulyono mulai muncul, membela diri, menyampaikan narasi bahwa tuduhan terhadap dirinya adalah upaya pembunuhan karakter. Namun, sayangnya, publik tampak lebih terganggu oleh penampilannya ketimbang penjelasannya. Pada siaran Rahma Siregar itulah, semuanya memuncak. Dalam sebuah momen sunyi, saat Rahma bertanya, "Apa Bapak yakin semua yang Bapak klaim itu benar adanya?" Mulyono terdiam. Tangannya bergerak pelan ketengkuk, seolah mengusap sesuatu yang gatal. Kamera menangkap gerakan itu. Kulit lehernya tampak merah dan mengelupas. Dan ketika cahaya studio menyinarinya dari sisi kiri, bercak hitam di wajahnya terlihat seperti retakan tipis pada lapisan tanah kering. Rasa penasaran publik pun pecah. Kasus ijazah palsu belum juga selesai. Tapi kini muncul pertanyaan baru. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh Mulyono? Pagi itu, jagat media kembali diguncang. Bukan hanya oleh penampilan fisik Mulyono yang mengundang tanda tanya, tetapi juga oleh sebuah temuan penting yang disebarkan melalui siaran pers LSM Pendidikan Nasional. Dalam siaran itu, diperlihatkan 2 dokumen krusial. Pertama, salinan ijazah Mulyono yang telah lama beredar di internet. Kedua, tanggapan resmi dari universitas yang ia klaim sebagai tempat kuliahnya. Surat dari universitas tersebut jelas. "Kami tidak memiliki catatan atas nama Mulyono sebagai mahasiswa, lulusan, maupun peserta program pendidikan apapun di institusi kami." Lebih mengejutkan lagi, tahun kelulusan yang tertera di ijazah Mulyono bertabrakan dengan fakta bahwa universitas tersebut belum membuka program yang ia sebutkan pada tahun itu. Seorang dosen senior bahkan menyebut, nama dekan yang tercetak di ijazah itu bukan dekan tahun tersebut. Nama itu baru menjabat 3 tahun kemudian. Temuan itu menyulut gelombang kemarahan. Netizen ramai-ramai menyerukan tagar, "Ijazah gaib Mulyono."
Buka data Mulyono. Palsu atau terjebak. Dalam sebuah podcast yang tayang di platform Suara Populer, seorang mantan staf kementerian berbicara gamblang. Kalau benar ijazah itu palsu, maka semua jabatan yang ia sandang otomatis cacat hukum. Itu artinya seluruh keputusan yang ia buat selama menjabat bisa digugat. Namun kembali lagi, bukan itu yang membuat tayangan tersebut viral. Sorotan publik justru tertuju pada cuplikan pendek di bagian akhir podcast, ketika Mulyono duduk di ruang tunggu sebelum acara dimulai. Tampak ia memegangi sisi wajahnya, mengeluh pelan. Kenapa tiap kali aku bicara soal ini, wajahku makin gatal? Asisten produksi yang merekam diam-diam menyorot wajah Mulyono dari samping. Di bawah cahaya redup, terlihat kulit pipinya mulai mengelupas seperti habis terbakar matahari ekstrim, dan lehernya memerah dengan bercak tak merata. Di sosial media, spekulasi merajalela. Ada yang menduga Mulyono mengidap penyakit kulit autoimun yang menyerang ketika tubuh berada di kondisi stres berat. Ada pula yang menyebut bahwa ini adalah efek samping dari obat tertentu atau zat kimia pemutih kulit yang mungkin digunakan secara berlebihan. Namun di forum-forum diskusi bawah tanah, teori lain berkembang. Ada yang menulis, mungkin ini bukan penyakit biasa. Mungkin tubuhnya sedang menanggung beban kebohongan yang terlalu lama dikubur. Sementara itu, Rahma Siregar tak tinggal diam. Sebagai jurnalis investigatif, ia mulai menggali latar belakang Mulyono lebih dalam. Ditemani seorang pengamat forensik dokumen dan 2 relawan mahasiswa, Rahma berhasil menemukan seorang pensiunan dosen dari kota tempat Mulyono dulu mengaku kuliah. Dosen itu, Pak Nurman, mengenakan sweater tua dan berkacamata tebal. Ia menyimak foto ijazah Mulyono, lalu tersenyum miring. Saya tahu format ijazah kami. Tahun itu belum ada desain seperti ini. Lagi pula, saya tak pernah mengenali wajah ini sebagai mahasiswa kami. Rahma mencatat semuanya. Tapi sebelum ia sempat meninggalkan rumah Pak Nurman, dosen tua itu berkata satu kalimat yang membuatnya tercekat. Kalau kau mau tahu yang sebenarnya, cari orang yang mengurus blanko kosong di percetakan kampus dulu. Tapi hati-hati, bukan semua orang senang masa lalu dibongkar. Sementara itu, Mulyono kembali muncul di media. Tapi kali ini tidak dalam wawancara resmi. Seseorang memotret dirinya sedang berjalan tergesa di bandara, mengenakan hoodie abu-abu dan masker medis. Tampak jelas dari sisi wajahnya, kulit mengelupas seperti mengering. Seolah-olah tubuhnya mencoba melepaskan lapisan demi lapisan. Tapi siapa yang tahu? Apakah itu kulit biasa, atau lapisan-lapisan dari masa lalunya yang mulai terkuak? Petang itu, di salah satu kamar hotel bintang 5 di kawasan Malioboro, seorang teknisi AC yang tengah memperbaiki ventilasi kamar lantai 7 tiba-tiba menghentikan pekerjaannya. Suara aneh terdengar dari kamar 703. Seperti rintihan tertahan, dicampur desisan napas yang berat dan terputus-putus. Ia mendekat, mencoba menempelkan telinga ke dinding yang memisahkan kamar itu. Tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh dan dentingan kaca pecah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Teknisi itu mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia memanggil resepsionis dan petugas keamanan. Setelah kunci cadangan dibawa, mereka pun membuka pintu. Mereka menemukannya. Mulyono, terduduk di lantai dekat meja kerja. Wajahnya tampak pucat, berkeringat dingin. Kemejanya basah oleh peluh dan bercak darah kecil muncul di bagian kerah. Sebuah cermin rias kecil pecah di lantai. Dan di tangannya, terdapat tisu yang penuh dengan sel kulit mengelupas, tipis dan menghitam. Pihak hotel memanggil ambulans, membawanya ke rumah sakit terdekat. Tapi lagi-lagi, ketika dokter mulai memeriksa, Mulyono menolak dirawat inap. Dokter jaga, seorang spesialis kulit bernama Dr. Citra, memberikan keterangan awal yang mengejutkan. Pasien menunjukkan gejala seperti dermatitis berat, tapi tidak biasa. Ada kelainan di bagian epidermis yang tak kami temukan pada umumnya. Ini, seperti reaksi kimia atau gangguan sistem kekebalan. Namun saat ditanya lebih lanjut, Dr. Citra hanya menggeleng.
Pasien tak mau diuji lebih jauh. Ia hanya berkata, "Ini bukan urusan medis, ini urusan hidupku." Keesokan harinya, di sebuah unggahan YouTube bertema konspirasi, potongan foto rekam medis Mulyono bocor. Beberapa detail menyebutkan adanya perubahan sel kulit ekstrim dan stres hormonal tinggi. Komentar netizen meledak lagi. Apa ini benar penyakit, atau tubuhnya sedang menghukum dia sendiri? Bayangkan dosa bertahun-tahun menyamar lewat ijazah palsu. Badan pun menolak hidup seperti itu. Jangan-jangan ini bukan cuma stres, tapi sesuatu yang mistis. Sementara itu, Rahma Siregar melanjutkan pencariannya. Ia menelusuri jejak cetak ijazah kampus yang diduga dipalsukan Mulyono. Dari percetakan lawas di pinggiran Sleman, ia menemukan seorang mantan pegawai yang pernah bertugas mengurus belangko ijazah 2 dekade lalu. Pak Benny, yang kini bekerja sebagai penjilid buku rumahan, langsung mengenali bentuk dan warna cetakan pada ijazah Mulyono. Kertas itu bukan dikeluarkan resmi. Tapi saya pernah diminta membuat beberapa salinan dengan jenis tinta yang sama oleh seorang staf kampus waktu itu. Katanya untuk urusan protokoler luar negeri. Saat Rahma menyodorkan nama Mulyono, Pak Benny hanya menghela napas. Saya tidak tahu siapa dia. Tapi kalau benar itu ijazahnya, maka besar kemungkinan bukan satu-satunya yang palsu. Sore itu, Mulyono akhirnya membuat pernyataan lewat akun media sosial pribadinya. Hanya satu video singkat berdurasi 35 detik. Dalam video tersebut, ia merekam dirinya dari balik jendela hotel. Siluet senja memantul di kulit wajahnya yang tampak, retak seperti tanah yang menanti hujan. Saya tidak takut pada kalian. Tapi tubuh ini mulai bicara sesuatu yang tak bisa saya kendalikan. Mungkin ini ujian. Mungkin juga peringatan. Tapi ijazah itu bukan semuanya tentang saya. Lalu video berakhir tanpa penjelasan. Di luar sana, publik masih berdebat. Antara yang percaya bahwa Mulyono sedang mengalami gangguan medis langka, dan yang yakin bahwa perubahan fisiknya adalah refleksi dari kebohongan besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Namun satu hal tak terbantahkan. Wajah itu bukan lagi wajah yang sama. Bukan wajah yang dikenang saat ia masih menjabat. Dan mungkin, bukan wajah yang akan diingat orang saat semuanya berakhir. Langit Jogja sore itu tampak murung, awan kelabu menggantung rendah seolah menekan atap kota. Di sebuah studio podcast independen yang dikenal kritis terhadap elit politik, Mulyono dijadwalkan hadir sebagai narasumber utama. Episode bertajuk, Antara Ijazah dan Kebenaran, sudah dinanti puluhan ribu penonton yang menunggu siaran langsung dimulai. Namun sebelum sesi berlangsung, ada satu kejadian yang membuat kru podcast saling melirik. Bau menyengat seperti daging terbakar tercium samar dari ruang rias. Seorang kru perempuan yang menyapa Mulyono saat itu mengaku melihat pemandangan yang sulit ia lupakan. Pak Mulyono sedang menunduk, mengoleskan sesuatu dari botol kecil ke bagian belakang lehernya. Lalu, kulitnya seperti melepuh, dan dia menahan perih sambil tersenyum. Siaran pun dimulai. Wajah Mulyono tampil di layar, lebih tertutup daripada biasanya. Kini mengenakan scarf tipis di leher dan foundation tebal di wajah. Namun di bawah cahaya kamera, kondisi kulit yang tak rata tetap tampak jelas. Host utama memulai dengan pertanyaan keras. Pak Mulyono, publik tidak hanya bertanya soal ijazah Anda, tapi sekarang juga soal kondisi fisik Anda. Apakah Anda sedang sakit? Mulyono tersenyum hambar. Saya tidak sakit. Saya hanya sedang diberi ujian. Ujian karena tekanan dari publik atau karena rasa bersalah? Hening sejenak. Saya tidak pernah merasa bersalah karena saya menjalani semua ini, demi hal-hal yang lebih besar. Ijazah itu bukan semata kertas, tapi alat untuk melewati pintu-pintu yang menolak dibuka. Suasana studio menjadi tegang. Penonton live chat membanjiri kolom komentar. Beberapa memuji keberanian Mulyono, tapi lebih banyak lagi yang meminta jawaban tegas. Ijazah itu asli atau palsu? Dan akhirnya, pertanyaan itu pun dilontarkan langsung. Jadi, ijazah Anda palsu atau bukan?
Wajah Mulyono berubah. Rahangnya mengeras, matanya menunduk. Lalu ia berkata pelan, "Ijazah itu, tidak sepenuhnya." Tiba-tiba layar siaran mati. Koneksi terputus. Beberapa menit kemudian, akun media sosial podcast itu mengunggah klarifikasi. Telah terjadi gangguan teknis besar. Kami akan mengunggah ulang rekaman versi penuh secepatnya. Namun hingga malam berganti pagi, rekaman penuh tak pernah muncul. Beredar kabar bahwa file asli rusak. Hard disk studio konon mengalami kerusakan mendadak. Bahkan backup online hilang dari server penyimpanan. Orang mulai bertanya-tanya, apakah ada yang sengaja memotong pengakuan itu? Atau Mulyono sendiri memang tak pernah benar-benar ingin mengaku? Di sisi lain kota, Rahma Siregar semakin dekat pada simpul kebenaran. Ia menerima kiriman amplop dari sumber anonim, berisi fotokopi kontrak kerja magang Mulyono saat masih muda, di sebuah perusahaan swasta di Bekasi tahun 1996. Masalahnya, di tahun itu Mulyono mengklaim sedang menyelesaikan skripsi di luar negeri. Dokumen itu menunjukkan jam kerja penuh waktu. Tak ada celah bagi kegiatan akademik di luar kota, apalagi luar negeri. Rahma mulai merangkai potongan-potongan. Semua ini bukan hanya soal satu lembar ijazah, tapi soal identitas yang dibangun dari kebohongan, bertahun-tahun lamanya. Malam harinya, akun YouTube Rahma dihebohkan oleh video pendek. Judulnya hanya satu kata, kulit. Video memperlihatkan cuplikan singkat Mulyono keluar dari mobil, digiring oleh ajudan menuju hotel. Dalam detik ke-12, terlihat jelas dari sudut kamera CCTV, kulit di sisi lehernya terkelupas lebar, seperti bekas luka baru. Dan detik ke-17, Mulyono menoleh sejenak ke arah kamera. Tatapannya kosong. Kulit pipi kirinya robek tipis, seolah wajah itu sedang melepaskan dirinya sendiri. 3 hari sejak wawancara yang mendadak terputus itu, Mulyono tak lagi terlihat di ruang publik. Tidak ada jadwal wawancara, tidak ada unggahan baru di media sosial, dan ponselnya tidak aktif. Namun bayangannya tetap bergentayangan di layar gawai warganet yang semakin tergila-gila pada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tubuh dan masa lalu Mulyono? Rahma Siregar, yang terus menyusun laporan investigatifnya, akhirnya menerima undangan tak biasa. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Kalau kau ingin mendengar yang belum sempat diucapkan Mulyono, datanglah ke rumah tua dekat Kalikode. Jam 9 malam. Jangan bawa siapa-siapa. Tanpa pikir panjang, Rahma memenuhi undangan itu. Di sebuah rumah semi kosong yang dikelilingi semak dan pagar berkarat, ia bertemu seorang pria parubaya bernama Reno, mantan staf Kementerian Pendidikan. Wajah Reno tampak lelah, seperti menyimpan rahasia yang sudah terlalu lama dipendam. Saya yang dulu ikut memuluskan surat legalisasi dokumen Mulyono. Tapi ijazahnya memang tidak pernah diverifikasi. Saat itu, semua sedang sibuk dengan urusan politik nasional, dan nama Mulyono datang dengan rekomendasi dari seseorang yang sangat berkuasa. Reno lalu menyerahkan satu map berisi salinan surat rekomendasi palsu, lengkap dengan cap lembaga yang diakui secara nasional. Surat itu menjadi batu loncatan Mulyono untuk menduduki posisi penting. Waktu itu saya kira hanya akal-akalan biasa. Tapi setelah melihat kondisinya sekarang, saya yakin, semua ini ada harganya. Sementara itu, di sebuah ruangan rawat inap khusus, Mulyono akhirnya menyerah untuk diperiksa secara medis. Ia dilarikan secara diam-diam ke rumah sakit swasta setelah mengalami pendarahan ringan saat sedang mandi. Dokter yang memeriksanya mencatat gejala aneh. Luka pada bagian wajah dan leher tidak kunjung mengering. Sel kulit terus mengelupas seperti jaringan mati. Namun hasil laboratorium tidak menemukan infeksi, bakteri, atau virus. Dr. Edwin, seorang dermatolog senior yang merawatnya, memberi pernyataan terbatas. Kami menyaksikan fenomena medis yang tidak memiliki pola klinis umum. Ini seperti luka yang muncul bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Rahma yang mendapat informasi itu segera menghubungi pihak rumah sakit, namun akses ditutup.
Tak satu pun jurnalis diperbolehkan masuk. Bahkan rekam medis Mulyono dikunci oleh perintah khusus dari seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya. Lalu tersebar kabar bahwa Mulyono akan segera diterbangkan ke luar negeri untuk penanganan lanjutan. Namun sebelum itu terjadi, ia sempat menuliskan satu pesan di secari kertas untuk seorang perawat yang merawatnya dengan penuh empati. Pesan itu berbunyi, "Saya pernah hidup dengan nama yang bukan milik saya. Dan sekarang tubuh saya menolak untuk tetap menjadi dia." Video rekaman kamera pengawas di lorong rumah sakit kemudian bocor ke publik. Di dalamnya, tampak Mulyono duduk sendirian di kursi roda, mengenakan jaket tebal dan topi. Saat perawat pergi sebentar, ia membuka bagian kerah bajunya. Kulit di bagian dada dan lehernya tampak retak seperti tanah kekeringan. Tapi yang lebih mengejutkan, lapisan kulit itu seperti mencoba terlepas dengan sendirinya. Seolah tubuhnya ingin membuang semua identitas yang pernah ia kenakan. Keesokan harinya, kabar beredar, Mulyono menghilang dari rumah sakit. Tidak ada jejak, tidak ada penjelasan. CCTV terakhir hanya menangkap bayangan seorang pria bertopi keluar dari pintu belakang pukul 2 dini hari. Dan satu hal lagi. Petugas kebersihan menemukan lapisan kulit seperti bekas luka lama yang terkelupas dan menempel di spray ranjangnya. Bentuknya menyerupai potongan wajah manusia. Pagi di Jogja terasa ganjil. Bukan karena kabut, tapi karena bisik-bisik yang menyebar cepat dari satu grup perpesanan ke grup lainnya. Mulyono dikabarkan terlihat di Pasar Beringharjo. Seorang pedagang batik mengaku melihat sosok pria bertopi dengan wajah separuh tertutup masker dan syal tipis, berjalan pelan menyusuri lorong rempah-rempah. Tapi yang membuatnya yakin itu Mulyono, adalah suara seraknya. "Saya dengar dia minta tolong dicariin minyak kayu putih. Tapi pas saya kasih, tangannya gemetaran, dan kulitnya kayak kering banget, sampai nempel di kantong plastik." Kabar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Wartawan, pemburu konten, bahkan aktivis yang dulu menuntut klarifikasi ijazah langsung turun ke jalan mencari jejaknya. Namun tak seorang pun berhasil menemukan sosok yang sama lagi. Mulyono menghilang. Tapi misterinya membesar. Sementara itu, Rahma Siregar yang tengah mempersiapkan laporan akhir dokumenternya, menerima paket misterius. Tidak ada nama pengirim. Hanya satu flash disk hitam dan secari kertas bertuliskan, "Yang kalian kejar adalah kertas." Tapi yang membusuk bukan kertasnya. Isi flash disk itu memuat video berdurasi 12 menit, direkam dari sudut sempit seperti kamera tersembunyi. Di dalamnya, tampak Mulyono berada di sebuah ruangan sempit, mungkin kamar kos atau rumah kontrakan tua. Ia duduk di depan cermin. Wajahnya tidak ditutupi apa-apa. Dan kondisi wajah itu tak lagi bisa ditutupi kata-kata. Kulit pipinya retak, lapisan atasnya seperti serpihan tanah kering, dan bagian lehernya tampak merah terang, penuh luka basah. "Dulu aku pikir aku bisa jadi siapa saja. Tinggal buat ijazah, tunjukkan ke meja-meja penting, dan dunia membuka diri," katanya pelan dalam video itu. Tapi ternyata, tubuhku menyimpan lebih banyak kebenaran daripada yang bisa aku sembunyikan. Di menit ke-7, ia bangkit dan memperlihatkan lembaran ijazah yang sudah sobek di beberapa bagian. Ia menunjuk cap dan tanda tangan, lalu berkata, "Tinta ini bukan dari kampus. Ini dari Pasar Senen. Kalian pikir semua orang jadi jahat karena ambisi? Kadang karena takut dianggap tidak layak." Video itu diakhiri dengan satu momen sunyi. Mulyono menempelkan wajahnya ke cermin. Dan saat ia menjauh, bagian kulit pipi kiri tertinggal menempel di kaca. Ia hanya menatapnya beberapa detik, lalu mematikan kamera. Rahma tak tahu apakah video ini asli atau dimanipulasi. Tapi satu hal pasti, video itu muncul 2 jam setelah Mulyono resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi. Tuduhannya: penggunaan dokumen palsu untuk menduduki jabatan negara, pemalsuan identitas akademik, penipuan administrasi berkepanjangan. Namun saat surat penangkapan disebar, tak ada satupun petugas yang berhasil menemukan keberadaannya. Namanya ada di daftar buron, tapi wajahnya
Bahkan aparat pun tak yakin lagi yang mana wajah aslinya. Malam itu, Rahma berdiri di atas jembatan Code, menatap aliran air yang membawa segala macam sampah kota. Ia menggenggam potongan kertas hasil cetak video Mulyono yang ia dapat dari flash disk. Di salah satu frame yang ia perbesar, tampak jelas satu benda tergeletak di meja kecil di belakang Mulyono, sebuah salinan ijazah yang kini penuh bercak darah. Dan di bawahnya, dengan pulpen merah, tertulis tangan goyah. Yang palsu bukan cuma ijazah, tapi aku, seluruhnya. Hujan turun deras di malam penutupan Festival Pendidikan Nasional yang digelar di alun-alun utara Jogja. Di panggung utama, seorang aktivis muda membacakan naskah deklarasi tentang kejujuran dalam dunia akademik, menyuarakan tuntutan agar seluruh pejabat negara membuka data ijazah secara transparan. Namun saat lampu panggung menyorot barisan penonton, seseorang melihat sosok berjubah hujan hitam berdiri di sudut paling belakang. Tubuhnya tinggi, kepala tertunduk, dan hanya satu matanya yang terlihat dari balik kerudung plastik. Tak ada yang berani mendekat. Tapi bisik-bisik pun pecah. Itu Mulyono, dia datang. Pada saat bersamaan, Rahma Siregar duduk sendiri di ruang editing kantornya, menatap draft akhir dokumenter, ijazah dan tubuh yang menolak. Materi itu siap tayang, lengkap dengan seluruh temuan. Salinan ijazah palsu. Kesaksian para mantan staf dan dosen. Rekaman pengakuan Mulyono. Dan perubahan fisik yang terekam hari demi hari. Namun ada satu hal yang membuat Rahma ragu untuk menekan tombol unggah. Bukan karena kurang data, tapi karena di dalam folder paling akhir dari flash disk misterius itu, ada satu video terakhir. Durasinya hanya 1 menit 9 detik. Isinya, hanya satu. Mulyono menatap langsung ke kamera. Wajahnya sudah tak bisa dikenali. Retak, penuh luka basah, dan sebagian kulit mengelupas seperti tanah longsor di lereng curam. Dengan suara parau, ia berkata, "Kalau nanti aku tidak ada, jangan cari aku. Karena wajah yang kau kenal sudah tidak ada. Dan yang tertinggal hanya sisa-sisa nama, yang bukan milikku." Lalu layar menghitam. Dan muncul satu kalimat terakhir dalam tulisan tangan. Ijazah palsu bisa dibakar. Tapi kebohongan akan tetap menempel di kulitmu. Sejak malam itu, tidak ada lagi jejak Mulyono. Tidak dari CCTV. Tidak dari rumah sakit. Tidak pula dari perbatasan. Namun misteri yang ia tinggalkan justru makin hidup. Beberapa mengaku melihatnya berjalan di stasiun Lempuyangan, mengenakan kain penutup wajah dan sarung lusuh. Seorang anak jalanan menyebut, ada lelaki yang tiap malam duduk di bawah jembatan, mengelupasi kulit wajahnya pelan-pelan sambil membaca salinan ijazah. Setahun berlalu. Rahma akhirnya menayangkan dokumenternya, dan kasus Mulyono menjadi studi wajib di Fakultas Hukum dan Jurnalistik. Ijazah palsu bukan lagi sekadar kesalahan administratif, tapi simbol kehancuran moral dalam struktur kekuasaan. Tapi, di luar semua itu, satu pertanyaan tetap menggantung. Jika suatu hari seseorang mengetuk pintumu, mengaku sebagai Mulyono, apakah kau masih tahu bagaimana wajahnya? Karena kini, wajah itu sudah menyatu dengan dusta. Dan tubuhnya, menjadi peringatan yang terus mengelupas.